Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi pada hari ini kita akan belajar mengenal kecerdasan artifisial atau KA. Jadi kita akan belajar tentang mengenal kecerdasan artifisial atau KA, atau biasa disebut dengan Artificial Intelligence atau AI. Pernah dengar AI? Ada yang sudah pernah menggunakan AI? Ya. Siapa yang pernah mendengar kata AI? Semuanya? Yang pernah menggunakan AI? Contoh AI yang mungkin sering digunakan adalah Gemini AI. Pernah pakai Gemini? Gemini sekarang itu sudah ada di hampir di semua, bukan hampir sih, di semua WhatsApp kayaknya. Sudah bisa mendukung Gemini. Atau pernah pakai ChatGPT? Pernah. Nah, ChatGPT itu salah satu contoh AI atau kecerdasan artifisial. Oke, gitu ya. Jadi tanpa disadari sebenarnya kita sudah banyak berinteraksi dengan AI. Contohnya apa? Nanti kita lihat seperti apa. Oke, sekarang kita lihat untuk yang pertanyaan awal. Oke, jadi sebelum kita masuk ke materi, kita lihat dulu di pertanyaan awalnya. Yang pertama bisa dibaca di layar. Pernahkah kalian mencari suatu topik di aplikasi TikTok dan di FYP kalian akan sering muncul banyak video dengan topik serupa? Gimana? Contohnya video topik apa? Misalkan cari topik velocity, contoh ya. Kemarin kan sempat velocity lagi ngetren kan? Kita kan mencari video velocity di pencarian kan? Nah, tapi setelah itu, walaupun kita tidak cari video velocity di FYP kita, sering muncul banyak video velocity atau video yang serupa lah dengan velocity itu. Gitu ya. Terus yang kedua, pernahkah kalian mencari suatu produk di aplikasi Shopee dan barang serupa akan banyak muncul di halaman awal sebagai produk yang direkomendasikan? Pernah? Contohnya kalian cari produk apa? Baju ya, celana. Misalkan kalian cari baju jenis tertentu ya. Contohnya misalkan cari baju yang lagi ngetren atau contohnya lah, misal kita cari kemeja gitu kan. Kemeja warna hitam. Setelah itu, tanpa kita cari lagi, di halaman awal atau di pencarian kita itu muncul rekomendasi produk yang serupa gitu kan, walaupun berbeda merek dan sebagainya. Pernah kan? Ya. Nah, disitulah sebenarnya kita sudah berinteraksi dengan AI. Karena munculnya FYP TikTok itu ataupun rekomendasi barang di Shopee itu memanfaatkan AI. Oke, seperti itu ya. Ya. Cuma ini mungkin ini salah satu manfaat dari AI atau KA itu sendiri ya. Oke, bisa? Bisa ya? Oke, sekarang kita lanjut. Iya. Ini kurang. Pernah lihat video-video ini lewat di FYP kalian atau di TikTok atau Instagram? Ya. Kira-kira menurut kalian video ini betulan atau tidak? Iya. Berarti kalau tidak betulan videonya apa? Videonya ya. Jadi AI salah satu bisa dimanfaatkan untuk membuat video-video kreatif seperti di atas, ya. Ada yang orang bawa singa buat kurban, ya mungkin sudah pernah lewat ya, karena ini videonya lumayan viral. Nah, kalau yang ini sendiri sering muncul di FYP kita kan. Kalau kita pernah lihat satu kali, kita like, biasanya nanti akan muncul yang serupa. Nanti kita akan belajar cara membuat video seperti ini, oke? Atau ada yang sudah bisa mungkin? Iya. Gitu ya? Bisa tapi ya, nanti sebentar kita lihat apakah cara membuatnya seperti apa. Oke? Tapi sebelum masuk ke sana, kita lihat dulu jenis-jenis AI itu seperti apa, pemanfaatannya seperti apa, dan juga bagaimana etika dalam menggunakan KA. Oke? Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini mengenal konsep dasar kecerdasan artifisial, mengenal jenis-jenis kecerdasan artifisial, praktik penggunaan KA. Nah, di sini di praktik nanti kita akan buat video seperti yang tadi itu, video bayi melakukan podcast. Terus etika penggunaan KA. Bagaimana cara kita menggunakan KA supaya tidak melanggar hak-hak orang lain, gitu ya. Karena KA ini bisa saja disalahgunakan. Banyak contoh penyalahgunaan KA ya. Apalagi kalau orang yang tidak tahu teknologi, itu dianggap sebagai, contoh tadi, video betulan. Dianggap sebagai video betulan. Padahal itu cuma video hasil dari AI. Apalagi kalau dimasuki di ibu-ibu, masuk di grup WhatsApp keluarga kan. Ya, apalagi tambah ke sini, AI itu semakin halus. Dulu kan masih bisa gampang dibedakan, oh ini hasil buatan AI. Tapi tambah ke sini, semakin berkembangnya AI, video-video yang dihasilkan AI itu semakin halus. Bahkan kita kadang
agak susah membedakan ini betul AI atau ini video betul, video kejadian beneran gitu kan. Ya, itulah pentingnya kenapa kita perlu tahu masalah etika dalam menggunakan AI. Bisa ya? Oke, lanjut. Berarti kalau begitu, nah sekarang apa itu KA? Kita harus tahu dulu apa itu KA secara umum atau kecerdasan artifisial secara umum. Bisa dibaca di atas? Ya, kecerdasan artifisial adalah kemampuan sistem komputer atau mesin untuk meniru cara berpikir, belajar dan bertindak seperti manusia. Dengan kata lain, AI memungkinkan mesin melakukan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia seperti mengenali suara, memahami bahasa, membuat keputusan, memecahkan masalah dan belajar dari pengalaman. Oke, jadi AI itu belajar dari data-data yang kita berikan. Ya. Oke, lanjut. Nah, contoh sederhana penggunaan kecerdasan artifisial. Jadi, tanpa kita sadari mungkin, kita sudah banyak berinteraksi dengan AI dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya yang pertama ada asisten virtual. Ada Siri, ada Google Assistant. Ya, di Android pasti biasanya ada Google Assistant kan? Ya, yang biasanya kita bisa perintah pakai suara. Google, bukakan saya Maps dan carikan rute ke sini, gitu kan? Lanjut, pengenalan wajah. Ya, yang punya iPhone ataupun di HP-HP yang sudah support Face ID, nah itu pakai AI di situ, ya. Terus sistem keamanan CCTV. Jadi CCTV itu bisa yang menggunakan AI, dia bisa mendeteksi nih mukanya orang. Oh ini siapa, ini siapa, ini siapa. Terus rekomendasi YouTube seperti tadi yang kita bahas di awal. Jadi kalau kita pernah cari satu film tertentu, nanti akan direkomendasikan film yang mirip-mirip, gitu kan? Kita pernah dengar, kalau di Spotify, kita pernah dengar satu lagu tertentu, nanti Spotify akan merekomendasikan lagu-lagu yang sama, yang mirip. Gitu ya? Bisa? Dipahami? Terus, contoh yang biasa kita gunakan juga ada Google Translate. Nah, kalau kalian kerja tugas bahasa Inggris, kalian bisa pakai Google Translate. Jadi sebenarnya kita ini sudah sering menggunakan AI, cuma mungkin kita tidak sadar bahwa, oh ini itu ternyata memanfaatkan Artificial Intelligence atau AI. Oke? Lanjut. Oke, jadi aplikasi AI sendiri itu sudah banyak dimanfaatkan dalam kehidupan kita. Dalam berbagai bidang ya, contohnya di kesehatan, misalkan aplikasi kesehatan untuk menghitung kalori atau di tracking olahraga. Ada yang punya smartwatch atau jam tangan pintar? Ada. Ya itu yang smartwatch itu. Biasanya ada ini ya kan? Ada aplikasi kalau kita lari, menghitung detak jantung berapa, kalorinya berapa, kecepatan kita berapa. Nah itu memanfaatkan AI. Terus tahu Halo Dokter atau Halodoc? Biasa muncul iklan-iklannya kan? Itu kan kalau biasanya kita mau konsultasi, kita kan tinggal chat kan? Kita tinggal chat, nanti ada jawabannya muncul. Nah itu juga salah satu pemanfaatan AI. Terus di pendidikan, nah di pendidikan ini akan menyentuh kita nih karena kita berada di bidang pendidikan. Contohnya di matematika sendiri, kita bisa pakai aplikasi yang namanya Photomath. Photomath itu kita tinggal foto soalnya, nanti akan diberikan jawabannya oleh AI. Oke? Cuman itu masih perlu dilihat kembali. Jangan sampai jawabannya salah, karena itu belum tentu selalu benar ya. Terus kalau kalian mau belajar bahasa, ada yang disebut aplikasi Duolingo. Kalian bisa belajar bahasa Inggris atau bahasa apapun di situ, bahasa Spanyol dan sebagainya, sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kita belajar sesuai dengan, kalau kita misalkan level dasar, ya kita akan dikasih level dasar dulu. Terus di hiburan, nah contohnya tadi TikTok, Netflix, Instagram. Filter dan efek Instagram yang sering kita pakai buat video sehari-hari atau buat Instagram Story, itu memanfaatkan AI. Terus selanjutnya di bisnis, nah bisnis ini banyak ya, di e-commerce tadi, contohnya rekomendasi di Shopee atau di Tokopedia. Terus bank digital biasanya dipakai untuk mendeteksi penipuan transaksi, mana tahu ada yang mau bobol danamu, aplikasi Dana atau Shopee Paymu, itu biasanya kalau ada transaksi yang ganjil atau anomali, itu bisa dideteksi. Bank memanfaatkan AI untuk mendeteksi kalau ada yang ada transaksi yang tidak biasa. Terus di Gojek dan Grab, itu biasanya AI dipakai untuk menentukan berapa biaya yang diperlukan ketika kita mau ke suatu tempat dengan jarak tertentu. Itu AI yang menghitung biayanya, ya. Oke, bisa? Sudah ada bayangan ya? Jadi kita itu sudah banyak tersentuh AI, cuma mungkin kita tidak sadar bahwa itu AI. Oke? Lanjut. Nah, etika. Ketika penggunaan KA atau kecerdasan artifisial, nah ini kita sudah masuk di ranah etika. Karena kalau orang lain mampu buat AI, tapi dia tidak paham etika, bisa saja itu disalahgunakan. Pernah lihat kayaknya pernah viral itu video Raffi Ahmad mempromosikan judi online. Pernah dengar?
Ya, padahal itu videonya bukan Raffi Ahmad yang betul-betul mempromosikan, tapi videonya diedit pakai AI. Ada namanya deep fake. Jadi disalahgunakan. Dikira Raffi Ahmad mempromosikan judi online, padahal dia tidak mempromosikan sebenarnya, tapi videonya diedit seakan-akan dia mempromosikan. Gitu ya. Nah, apa saja yang perlu kita tahu kalau kita ingin menggunakan AI? Etikanya seperti apa? Yang pertama, kejujuran dan transparansi. Jadi selalu jujur, kalau misalkan kita mengerjakan tugas, kita harus jujur bahwa itu pakai AI. Terus, kalau kita buat suatu karya, kan sekarang itu banyak karya-karya yang dibikin pakai AI, itu harus kita akui bahwa itu pakai AI. Jangan diakui bahwa ini hasil kerja manual saya, hasil gambar manual misalnya. Padahal itu dihasilkan dari AI. Terus yang kedua, verifikasi dan validasi. Jadi, kita harus selalu mencek fakta dari AI atau KA. Karena tidak semua fakta yang tidak semua informasi yang diberikan AI itu merupakan suatu kebenaran. Karena dia belajar berdasarkan data. Kalau data yang diberikan salah, maka hasilnya juga salah. Jadi kita harus cek kembali. Oh, kita misalkan cari informasi di ChatGPT, kita harus cek kembali bahwa apakah informasinya benar atau tidak. Terus yang selanjutnya, respect terhadap hak cipta, menghormati karya orang lain, mengerti batasan penggunaan AI. Terus tidak menggunakan KA untuk plagiarisme dan menggunakan KA untuk tujuan positif. Oke? Jadi jangan dipakai untuk membuat hal-hal yang tidak baik. Lanjut. Tantangan dan resiko penggunaan KA. Oke? Nah, apa tantangan dan resiko penggunaan KA kalau tidak digunakan dengan bijak? Yang pertama, misinformasi. Jadi bisa saja dipakai untuk memberikan informasi yang salah. Contohnya tadi bisa membuat fake news atau deep fake. Nah, kayak tadi itu di video pertama yang orang bawa singa, itu kan kalau orang tidak tahu bahwa itu AI, bisa saja itu jadi berita bohong kan? Bahwa betul-betul ada orang yang bawa singa, tapi singanya tidak mengamuk gitu ya. Padahal itu di videonya ternyata dibuat dengan AI. Terus pengurangan lapangan kerja. Nah, salah satu dampak dari penggunaan AI bisa mengurangi lapangan kerja karena semakin canggihnya AI, semakin kesini tuh sudah banyak pekerjaan-pekerjaan yang bisa digantikan oleh AI. Contohnya di kasir. Kasir itu kan biasanya kalau kita mau belanja, kita kasih ke kasir, dia scan, baru setelah itu dibayar kan? Tapi sekarang itu sudah banyak toko-toko yang di toko-toko itu. Kalau kita belanja, kita tinggal ambil barangnya, kita masukkan di satu kotak tertentu. Kalau kita masukkan di situ langsung otomatis terscan. Setelah itu muncul jumlahnya berapa, kita langsung bayar pakai kartu. Seperti itu. Jadi tidak berinteraksi lagi dengan kasir yang bentukan orang, yang orangnya manusia. Jadi kita langsung berhadapan dengan mesinnya, di-scan, dibayar, muncul jumlahnya berapa, kita bayar, udah selesai. Jadi kita tidak berhadapan lagi dengan manusia. Begitu pula dengan operator data dan petugas call center. Call center sekarang itu contohnya di Shopee kan, kalau kita chat apa sih itu chat toko, biasanya itu ada muncul asisten toko di bawah. Itu pakai AI, bukan orangnya langsung yang membalas chat kita. Terus bisa saja terjadi kebocoran data dan ketergantungan teknologi. Nah, salah satu efek dari penggunaan AI itu bisa menghilangkan kemampuan berpikir kritis. Jadi karena terlalu tergantung kepada AI, dia tidak pakai lagi untuk berpikir bagaimana cara menyelesaikan suatu masalah. Ada masalah tertentu, kasih ke AI, cari jawabannya di AI. Jadi bisa menurunkan kompetensi berpikir manusia. Gitu ya. Jadi kita tidak boleh terlalu bergantung kepada AI. Kalau misalkan kita sudah mulai menggunakan. Oke, lanjut. Kemampuan yang perlu dikembangkan. Jadi kita sebagai, apalagi kalian sebagai generasi muda, karena kan sekarang saja AI sudah sangat berkembang, apalagi nanti kalian sudah di beberapa tahun ke depan, kalian sudah masuk ke perguruan tinggi, masuk ke dunia kerja, pasti akan sangat banyak bersinggungan dengan AI. Nah, apa saja yang perlu kalian siapkan supaya kalian siap menghadapi era AI? Yang pertama, literasi digital dan teknologi. Jadi kalian harus tahu digital, harus tahu teknologi. Banyak belajar, oke? Terus berpikir kritis dan pemecahan masalah. Jadi kalau dikasih informasi tertentu, jangan langsung ditelan mentah-mentah. Harus dilihat kembali apakah betul infonya benar atau salah. Terus kecerdasan emosional. Jadi kita harus bisa memahami emosi orang lain, oke? Terus kreativitas dan inovasi, adaptif dan pembelajaran berkelanjutan. Adaptif itu maksudnya kita harus selalu adaptasi. Selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Terus etika, harus menggunakan AI dengan etika. Terus kemampuan berkolaborasi. Jadi kita harus bisa berkolaborasi dengan AI. Lanjut. Oke, ke praktik penggunaan AI. Nah, kita ini sudah masuk ke praktik.
Nah, kalau praktik, kalian boleh pakai HP-nya, kita praktik sama-sama yang ada datanya. Karena, oh ya, salah satu kekurangan AI ini, kalau kita mau pakai AI, harus ada data internet. Karena harus selalu terhubung ke internet. Nah, yang mau kita praktekkan untuk di penggunaan AI kali ini, di pembelajaran kita kali ini adalah cara menggunakan ChatGPT, menggunakan Gamma AI, dan HeyGen. Gabungan dari ChatGPT dan HeyGen ini kita bisa pakai untuk membuat seperti video bayi tadi, yang pertama. Oke? Gamma ini kita aplikasi untuk membuat presentasi otomatis. Oke? Bisa ya? Masih bisa diikuti sampai di sini? Atau saya terlalu cepat bicara mungkin? Bisa gitu, bisa jadi cerna toh? Oke. Yang punya HP bisa dikeluarkan HP-nya, kita bisa belajar sama-sama. Oke, tapi sebelum kita masuk ke sana, kita harus tahu dulu bagaimana cara menggunakan AI. Nah, setiap AI itu butuh yang namanya apa? Ya, prompt. Prompt itu adalah perintah yang kita berikan ke AI supaya AI-nya menghasilkan sesuatu sesuai dengan perintah yang kita berikan. Nah, prompt itu ada beberapa jenisnya. Kalau kita ingin hasil yang lebih detail, kita kasih prompt juga yang lebih jelas. Oke? Contohnya nih, kalau misalkan saya minta satu orang di sini. Siapa yang misalnya? Siapa? Kesha, misalkan. Misalkan saya Kesha, saya minta Kesha minta tolong belikan saya air mineral. Itu saja perintahnya. Terus perintah yang kedua, itu perintah pertama. Perintah kedua, saya minta tolong ke Kesha. Kesha belikan saya air mineral merek ini yang ukurannya segini di toko ini. Kira-kira mana yang lebih jelas, lebih cepat dikerjakan? Perintah yang pertama atau perintah yang kedua? Ya, perintah yang kedua ya. Kenapa? Karena perintah kedua itu lebih jelas. Begitu pula dengan kita memberikan prompt atau perintah ke AI. Oke? Mau dipraktekkan yang ini? Contoh, buatkan puisi tentang persahabatan. Ini kita langsung ke praktek ya. Kita copy dulu promptnya. Yang pertama kita pakai ChatGPT. Kita buat chat baru. Oh ya, untuk menggunakan ChatGPT silakan buka saja chatgpt.com. Sini. Buatkan puisi tentang persahabatan. Setelah itu kita klik tanda panah yang ini. Oh, udah deh, selesai. Oke, sudah jadi. Sebuah puisi tentang persahabatan. Oke? Begitu pula dengan yang prompt kedua dan prompt ketiga. Jadi prompt itu kalau mau lebih bagus harus ada konteksnya. Untuk apa? Tujuannya? Targetnya mau diberikan ke siapa? Formatnya seperti apa? Tone-nya itu seperti apa? Tone itu lebih ke buat, contohnya tone itu kayak buat dengan gaya bahasa yang lembut. Oke, lanjut. Tips membuat prompt yang efektif. Contoh nih, kita perbesar kalau begitu. Ini yang sederhana, buat gambar bagus. Ini kan tidak jelas ya, bagusnya seperti apa? Gambar yang dimaksud itu seperti apa? Nah, nanti ChatGPT akan membuatkan gambar yang kita tidak tahu seperti apa, karena dia perintahnya kurang jelas. Contoh, kita kasih prompt yang pertama, buat gambar bagus. Kita cek seperti apa hasilnya. Nah, ini kan dia sendiri belum bisa memproses kan? Karena dia minta lebih detail, gambarnya seperti apa, ukurannya bagaimana, apakah tokoh atau karakter, temanya seperti apa. Nah, karena seperti itu, contohnya nih, tema persahabatan, gayanya ilustrasi kartun hangat. Isinya dua sahabat duduk di tepi danau saat matahari terbenam, rasionya 16:9. Oke, kita coba ambil prompt ini, kita coba cek bagaimana gambar yang dihasilkan. Jadi buat foto dengan tema persahabatan, dengan gaya ilustrasi kartun hangat, berisi dua sahabat duduk di tepi danau, ya, saat matahari terbenam, dengan rasio itu rasio bentuknya ya. 16:9 itu biasanya untuk Instagram story ya. 16:9. Dengan rasio 16:9. Coba kita cek seperti apa hasilnya. Mudah-mudahan cepat ya. Karena ini butuh waktu. Oke, jadi intinya sambil menunggu, intinya kalau mau buat prompt itu harus jelas ya. Harus semakin detail promptnya, semakin bagus nanti hasilnya sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, ini sudah hampir. Akan seperti apakah hasilnya? Oke? Cowok cewek ya? Nah, kalau mau perempuan semua tinggal diganti saja dengan tema persahabatan, dua orang perempuan.
dengan kisaran umur sekian, satunya berjilbab dengan warna apa, nah, satunya apa gitu. Intinya lebih semakin jelas promnya, semakin jelas hasilnya dan sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, yang kedua, berikan konteks yang cukup. Yang pertama, misalkan kalian belajar PKN, disuruh mencari materi tentang demokrasi. Nah, yang pertama, jelaskan demokrasi. Ini kan terlalu luas ya. Ya, kalau mau yang lebih jelas, jelaskan tentang demokrasi untuk anak SMA dengan contoh sederhana. Kita coba buat seperti apa hasilnya. Nah, inilah hasilnya. Oh, masih proses ya. Apa itu demokrasi? Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana rakyat ikut. Nah, gitu-gitulah ya. Ciri-cirinya seperti apa? Contoh sederhana demokrasi dalam kehidupan sekolah. Ini tinggal kalian copy, tapi sebelum dipresentasikan, misalkan kalian diminta presentasi ya, atau untuk jadikan tugas, dicek kembali, jangan sampai ada yang tidak sesuai, gitu ya. Karena informasi yang diberikan AI itu belum tentu selalu benar. Disitulah pentingnya kita untuk berpikir kritis. Harus bisa memilah yang mana yang benar, yang mana yang salah. Oke? Oke. Teknik yang ketiga untuk membuat prompt, buat dulu prompt sederhana, baru setelah itu hasilnya diperbaiki. Jadi, buat puisi tentang alam. Setelah ada hasilnya, oh ternyata belum sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, kita tambahkan lagi di bawah, buat puisi tentang keindahan hutan hujan, 4 bait dengan rima ABAB. Oke, kesimpulan. Nah, sebelum ke sana berarti kita praktek dulu lah ya. ChatGPT sudah bisa pakai kira-kira? Iya, Pak. Contoh misalkan saya buat seperti ini. Foto diubah menjadi bayi. Ternyata hasilnya belum sesuai dengan yang saya inginkan. Makanya saya buat lagi prompt, buat seperti duduk di kursi dalam ruang podcast, angle kamera hanya setengah badan. Dibuatlah seperti ini. Oke? Nah, ini nanti bahannya kita bisa pakai untuk membuat video seperti bayi tadi. Hasilnya, aku nggak kebuka, oh lama. Uang tidak merubah manusia, uang hanya memperjelas karakter kita. Itu yang kaya sekarang itu dan rajin memberi, dia tidak dermawan dari sekarang. Dia sudah memberi sejak dia miskin. Contoh misalkan saya mau buat foto bayi tadi dengan menggunakan foto Superman, supaya dia bayinya seakan-akan seperti Superman. Nah, sambil fotonya bisa kita cari di mana saja, atau kalian mau pakai foto sendiri juga bisa. Nah, promptnya itu buat foto di atas menjadi foto bayi dengan tetap menggunakan kostum yang sama, karena kita maunya kostumnya tetap kostum Superman. Nah, duduk di sebuah ruangan podcast dan posisi duduk di sebuah kursi harusnya ya. Posisi tubuh dalam kamera hanya setengah badan dengan rasio foto 9:6. Nah, tadi hasilkan seperti ini. Ternyata saya salah nih, harusnya bukan 9:6, kebalikannya 6:9. Nah, jadilah seperti ini. Oke, sudah download ya? Nah, kalau kita mau buat video, kita buka ini nih, Heigen, app.heigen.com. Salah satu yang bisa dipakai untuk membuat video dari gambar. Oke? Nah, caranya gimana? Kita pilih ini nih, try avatar 4. Setelah itu upload foto yang sudah kita download tadi. Mana tadi? Ini ya? Ya, kita upload. Nah, terus untuk audionya kita bisa rekam sendiri atau kita bisa ambil audio dari video-video TikTok yang kita suka misalkan. Nah, contoh nih, kita mau pakai suara dari video ini. Nah, sebelum ke sana kita harus ekstrak dulu audionya. Nah, kita bisa cari di Google ini audio ekstraktor. Audio ekstraktor itu untuk memisahkan antara video dengan audio ya. Oke, kita upload. Proses. Nah, kita mau hasilnya dalam bentuk apa? Kita pilih MP3 ya, hasil audionya. Setelah itu tinggal kita ekstrak. Udah selesai. Kita undo. Masuk sudah ke sini. Mana tadi? Kita kembali ke Heigen. Kita upload audio. Tanya kalau seperti ini audionya terlalu panjang. Dia cuma butuh 15 detik. Kenapa? Karena kita pakainya yang gratisan. Caranya gimana biar kita potong audionya? Ini nih, pemotong audio. Filenya kita drag saja atau kita open aja lah ya. Potong nih jadi 15 detik. Kita save. Setelah itu terdownload otomatis. Nah, kita upload yang itu di Heigen. Kita upload, mudah-mudahan bisa.
Nah, ternyata bisa ya. Oke, kita add audio. Nah, motion ini untuk bagaimana gerakan mukanya. Jadi ikuti gerakan mulut mengikuti audio, gitu ya. Supaya mulutnya bergerak sesuai dengan suaranya. Gerakan mulut disesuaikan dengan audio. Oke? Ini 7.20. Setelah itu selesai, kita tinggal generate. Dia sudah processing. Oke? Nah, sambil kita tunggu hasil processingnya, kita belajar lagi satu aplikasi AI yang tadi Gamma AI atau Gamma App ya. Kita tinggal buka buka di tab browsernya Gamma App. Biasanya nanti kalau belum daftar disuruh daftar dulu pakai Gmail. Nah, setelah itu kita tinggal buat. Caranya adalah kalau mau buat baru create new AI. Kalau mau dibuat pakai AI kita generate. Oke? Nah, di sini kita bisa pilih mau pakai bahasa apa. Mau berapa slide? Kita pilih 6 slide aja ya biar cepat ininya. Nah, sekarang deskripsikan apa yang ingin dibuat. Buatkan presentasi tentang apa? Demokrasi lagi. Ya, demokrasi berisi tentang pengertian demokrasi dari beberapa ahli ya. Terus kelebihan dan kekurangan sistem pemerintahan demokrasi dan contoh penggunaan demokrasi di sekolah. Gitu ya. Nah, setelah itu kita generate ini pengertian. Kita generate outline-nya. Ini kita sementara mengenerate ya. Mengenerate itu, nah ini nih, sudah jadi. Pengertian demokrasi menurut para ahli, kelebihan sistem demokrasi, kekurangan sistem demokrasi, contoh penerapan demokrasi di sekolah, kesimpulan, demokrasi sebagai pilar kehidupan bersama. Oke, setelah itu, kita pilih mau temanya bagaimana. Setelah itu, kalau kita sudah setuju tadi dengan outline-nya, nah kita generate lagi supaya jadi presentasi. Tadi Huygens sudah selesai atau belum? Udah selesai ya? Nah, sekarang tinggal kita tunggu deh. Tidak perlu lagi capek-capek bikin slide atau mengetiknya di Canva atau di PowerPoint. Nah, cuma kekurangannya ini, dia animasinya agak ini ya. Kalau mau animasi yang lebih bagus, bisa di-download, baru nanti diedit lagi di Canva. Oke? Nah, mau diekspor dalam bentuk PDF boleh, mau dalam bentuk PowerPoint bisa. Nah, coba kita download dalam bentuk PowerPoint. Nah, ini agak lama ya. Oh, sudah nih. Your PowerPoint is ready. Click here to download it. Jadi, sementara mendownload nih, dia ada 15 sekian mega. Nah, setelah itu, kita tinggal lihat di hasilnya. Mana hasilnya? Oh, ini demokrasi. Bisa diedit kembali kalau misalkan mau ditambahkan animasi. Ya, intinya tadi jangan ditelan mentah-mentah ya. Apa yang diberikan oleh AI harus dicek kembali. Kenapa? Karena belum tentu yang diberikan benar. Bagaimana cara mengeceknya? Bisa dibandingkan dengan buku, bisa dicari kembali info-info yang diberikan di internet. Apakah betul sesuai dengan sumber aslinya? Udah selesai. Setelah itu kita tinggal presentasikan. Udah selesai. Gimana? Sudah bisa ya? Jadi nanti tidak ada lagi alasan, oh saya tidak bisa bikin ini. Karena sudah ada AI, walaupun tidak boleh diserahkan semuanya ke AI. Bisa ya? Jadi Gamma itu bisa dipakai untuk membuat presentasi otomatis. Bisa ya? Oke, kita kembali ke Huygens tadi video yang kita buat, generate. Kita download dulu videonya. Oke. Inilah hasilnya. Kita coba cek apakah sesuai dengan yang ingin kita buat. Tahun ini gue belajar untuk berpisah dengan ikhlas, melepaskan orang-orang yang sudah tidak sejalan lagi dengan hidup kita, pertemanan atau hubungan. Iya. Jadi kalau misal diminta membuat begini sudah bisa ya? Oke, jadi AI itu kita bisa manfaatkan untuk banyak hal, bisa membantu pekerjaan kita, cuman jangan dipakai untuk membuat hal-hal yang tidak baik.
Oke, ada pertanyaan dulu mungkin? Bisa? Ya. Apakah mendapatkan pengetahuan baru hari ini? Ada pengetahuan baru ya? Ya, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan ya, untuk hal-hal yang baik. Oke, kita lihat apa kesimpulan dari presentasi pelajaran kita hari ini. Oke, jadi KA, kecerdasan artifisial ataupun AI itu adalah alat, bukan ancaman. Tergantung bagaimana kita menggunakannya. Jadi AI itu netral. Kalau kita mau pakai untuk hal yang positif, dia hasilnya akan positif. Kalau kita mau pakai untuk hal yang tidak baik, hasilnya akan jadi negatif. Nah, apalagi nanti kalian sekarang saja AI sudah sedemikian canggihnya, apalagi nanti beberapa tahun ke depan ketika kalian sudah masuk kuliah, masuk dunia kerja, itu pasti akan lebih canggih lagi. Nah, justru dengan kecanggihan AI tadi, kita harus manfaatkan untuk membantu pekerjaan kita. Oke, kesempatan besar menanti, tetapi harus disertai dengan tanggung jawab. Jadi, karena penggunaan AI itu bisa saja dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak baik. Oke, saya kira demikian. Terima kasih untuk perhatiannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.